Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada Tuhan karena anugerah dan kasih setia Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Di mana kita saat ini boleh bersandar akan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Betty Octavia, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami bersyukur untuk anugerah dan kasih setia Tuhan yang senantiasa melingkupi kami. Kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Biarlah firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati Ibu Betty yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan boleh tersampaikan dengan baik, dan biarlah senantiasa tetap terus berpengharapan di dalam Tuhan. Ajarlah kami menjadi pribadi yang Engkau kendaki, yang senantiasa tetap terus bersyukur dalam situasi dan kondisi apapun. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Tema hikmat pagi hari ini adalah Aku tertindas itu baik bagiku. Bacaan diambil dari Mazmur 119 ayat 71. Yang demikian firman-Nya. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Taurat yang Kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Ibu Bapak, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tekanan, penindasan, masalah, kesulitan, penderitaan, dan sebagainya adalah peristiwa yang dapat dialami oleh semua orang, termasuk kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya adalah, bagaimana seharusnya pandangan yang benar sebagai orang Kristen terhadap semua itu? Marilah kita memandang penindasan, tekanan, masalah, kesulitan, penderitaan, dan sebagainya sebagaimana pemazmur memandang bahwa sesungguhnya ada sisi baik di balik segala peristiwa pahit yang terjadi, yaitu supaya engkau dan saya, kita semua belajar mengenal dan memperhatikan ketetapan-ketetapan Tuhan yang lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak, sebagaimana tercatat di dalam ayat yang ke-72. Posisi tertindas dapat menyadarkan kita akan keterbatasan dan kekurangan yang kita miliki, sehingga hal itu akan mendorong kita untuk mencari Tuhan dengan kesungguhan hati, bergantung dan berharap hanya kepadanya dan tidak mengandalkan manusia. Penindasan dapat membawa kemajuan bagi kita untuk lebih berpengetahuan. Penindasan juga dapat menolong kita mengembalikan fokus-fokus kita. Pikiran kita dialihkan dari situasi yang terjadi di sekitar kita, supaya kita dapat melihat Allah dan karya-karyanya bekerja dalam kehidupan kita. Hidup kita sehari-hari dapat diubahnya menjadi satu pelajaran iman. Kita pun tidaklah sendirian dalam pengalaman penderitaan hidup. Allah sendiri mengambil rupa sebagai manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus dan menderita dengan luar biasa. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 21 mengatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Yesus Kristus yang pernah dipaku di kayu salib itu tidak jauh dari kita. Dia akan menghibur dan mengajar kita di tengah segala penderitaan yang kita alami. Jadi, pada saat menghadapi tekanan, penindasan, masalah, kesulitan, penderitaan, dan sebagainya, janganlah kita menjadi marah, kecewa,
dan mempersalahkan Tuhan atau berkeluh kesah. Kita justru harus menjadi umat Tuhan yang dewasa dalam menyikapinya dan berlimpah syukur dalam segala situasi dan kondisi apapun. Percayalah, Tuhan dapat mempergunakan berbagai macam cara dengan ajaib mendatangkan segala kebaikan bagi setiap kita, umatnya. Mari kita meminta Tuhan menolong kita untuk tetap mempercayai Dia apapun yang terjadi dan mengajar kita untuk menjadi pribadi Kristiani yang Tuhan kehendaki. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyadari bahwa kami tidak luput dari segala kesulitan, penderitaan, tekanan, segala sesuatu yang tidak mengenakkan di dalam menjalani hidup ini. Tapi kami percaya bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Tuhan dapat memakai segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Membuat kami untuk lebih memahami Tuhan, untuk lebih hidup dekat denganmu, untuk lebih menjadi dewasa di dalam Engkau, sehingga kami pun juga dapat menyikapi segala sesuatu yang terjadi di sekitar kami, yang kami alami juga dengan baik, dengan benar, sebagaimana yang Engkau kehendaki. Kami juga percaya segala sesuatu yang kami alami akan terus Tuhan pakai untuk memproses kami semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati apapun juga yang kami kerjakan. Kiranya apapun yang kami lakukan itu sungguh mendatangkan manfaat, kebaikan bagi orang-orang di sekitar kami dan mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.